Jadi menurut orang-orang kafir, Bapak Ibu, santriwan-santriwati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebarkan agama Islam itu ya orang bakal dipercaya. Pada dasarnya bukan percaya. Ya. Jadi orang kafir niku yo wis dikapa-kapake ketika mboten mlebet agama Islam ya selalu salah. Selalu menyalahkan agama Islam. Zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku selalu, Pak, diperangi, dijegal, bagaimana caranya dibunuh. Itu terus setiap dinten itu. Jadi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu tidak mudah menyebarkan agama Islam, itu tidak mudah, ujuk-ujuk terus sampai saat ini terkenal, saya ingin menyebar ke seluruh dunia, itu tidak mudah. Penuh perjuangan, nyawa pun sebagai taruhan. Jadi itulah pemandangan caranya pun orang-orang kafir. Orang bakal memandang Nabi Muhammad SAW itu suatu kemoker. Lah apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah orang yang terpilih, orang yang benar-benar dimaksum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang sebagai suri teladan bagi kita, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita, Pak. Rasulullah memperjuangkan agamanya pun Allah, rupanya agama Islam sehingga syiar kemana-mana, sehingga menjadi agama ingkang dilindungi oleh Allah Ta'ala, menjadi agama akhir zaman. Perjuangannya begitu berat dan Rasulullah diangkat derajat yang lebih tinggi. Sama dengan kita. Kalau kita benar-benar ingin memperjuangkan agama pun Allah, agama Allah rupanya agama Islam yang dalam akhir zaman, kita insya Allah akan diangkat derajat kita marang kesanipun Gusti Allah Ta'ala. Walaupun dalam memperjuangkan agama itu bertati-tati, banyak fitnahan, banyak orang yang iri, banyak orang yang hasud, banyak orang-orang yang ingin menjegalnya, tapi dengan tujuan lillahi ta'ala, insya Allah bakal pikantuk derajat tingkang mulia marang rasanipun Gusti Allah Ta'ala. Kul dawa siraya Muhammad lakum gudu sira mi'adu tawi janjine pun dunya medina la satakhiruna. Oh iya. Janjine pun Allah Subhanahu wa Ta'ala la yasakhiruna, kang ora bisa mundurake sira kabeh anu saking dina saatan ing dalem sadelo, wala tastaqdimuna, lan ora bakal bisa majuake sira kabeh ing dalem waktu sedina. Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sampaikan marang umatmu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun janjeni, sampun merintahaken, la yastakhiruna anhu sa'atau wala tastaqdimu dimu. Ora iso diundurake, ora iso dijokake ketika Allah sampun janji. Karena janjine pun Allah niku pasti. Contoh kematian. Takdir kita niku nek wis mati, dina kiye kok dingas oleh Allah Ta'ala iku mati. Ketika Allah berkehendak kun fayakun, tidak bisa yang memundurkan, tidak bisa diajukan. Jelas. Ketika Allah dawuh, hei malaikat,
kae sifulan kae cabut nyawani halan saketika, maka orang itu akan mati. La yastakhiruna wala tastaqdimu. La yastakhiruna an mus'ata wala tastaqdimu. Ora ono sisa mundurake. Ora ono sing iso majuake, enggak bisa. Itulah bukti kekuasaan pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urip kita niku ya tergantung Allah. Iya. Ketika Allah berkehendak, apapun akan terwujud. Sama dengan janji ini pun Allah. Sama dengan kiamat. Kiamat ketika Allah merasa kiamat, ya kiamat. Ya, semacam itu orang-orang kafir, orang-orang non-muslim itu orang percaya. Allah menjanjikan surga, Allah menjanjikan neraka, Allah menjanjikan kenikmatan kubur, Allah juga menjanjikan siksa kubur. Allah menjanjikan kebahagiaan, Allah juga akan mengalih kesusahan. Pasti. Allah juga akan menjanjikan ujian manusia. Nah, disinilah kita seorang hamba pun Allah, makhluk pun Allah yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, ya kita anut marang yang sing nyiptake. Jadi intinya niku Bapak Ibu, santriwati, sami. Ora ana sing iso nglawan marang kersanipun, kehendakipun Allah Ta'ala. Tidak bisa diundurkan, tidak bisa diaju-ajukan. Wa qala lan ngucap sapa alladzina wa akeh kafaru kang padha kufar sapa wong akeh la nu'mina ora iman sapa ingsun kabeh bihadzal qur'ani kelawan iki Al-Qur'an wala lan ora billadzi kelawan kitab bana yadai kang sak ngarepe Al-Qur'an walau taro lan lamun weruh sira idid dolimuna nalikane utai wong kang dolim mongkufuna iku makufuna pot dadi istilahipun sawana kabeh ing darabihim ing dalam rasane pangeran ayadolimin yarjiuna hari padha mangsuri sapa ba'duhum setengahipun wong kang padha dolim ila ba'din marang setengah ala kaula pengucap yaqulu hal ngucap sapa ladina wong akeh istidaifu padha kawilang amas waladina lil ladina marang akeh istakbaru padha gedhe sapa akeh laula lamun ora ana amda sira kabeh laguna monggo yekti ana ingsun kabeh iku mukminan padha mukmin. Walasun mukatan. Coba Ibu. Jadi orang-orang kafir itu wis antipati marang Al-Qur'an. Juga kitab-kitab saderengipun Al-Qur'an. Wonten Pak, wonten Taurat, Injil, Zabur. Orang percaya. Ini kita kan percaya. Orang Islam harus percaya marang kitab-kitab pun Allah. Jadi tidak hanya Quran saja. Ada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Sing bener-bener kitab pun Allah Ta'ala. Nah, kitab Zabur, Injil, Taurat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan satu menjadi Al-Qur'anul Karim. Ya, kita iman marang kitab Al-Qur'anul Karim. Kitab Al-Qur'an ini adalah sebagai wahyunipun Gusti Allah Ta'ala. Ini Al-Qur'an sebagai alat kita komunikasi marang kersanipun Allah Ta'ala. Quran ini kena diwaca ora iso.
kita komunikasi bareng. Tapi iso diwaca, iso dimaknani, iso ada penafsirannya, kita ngerti. Ini adalah perintah-perintahipun Allah Ta'ala. Dawuh-dawuhipun Allah Ta'ala. Kita ngerti, oh gambarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngomong, yaiku niku di antara niku orang-orang kafir selalu memusuhi marang Nabi Muhammad. Orang-orang yang dolim mau selalu bagaimana caranya Nabi Muhammad niku bisa mati, Pak. Tiap hari itu mau dibunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat, Pak. Perjuangan agama pun Allah Ta'ala itu berat, tidak mudah, tidak mudah, berat. Jadi nek kita niku ibaratnya sek perjuangan agama Allah Ta'ala, ibaratnya mengatakan itu spiro. Iki kula jenengan kan, termasuk orang-orang yang berjuangkan agama pun Allah. Bentuk ngaji mengatakan itu sebagai bentengnya agama Islam. Kenapa sebagai bentengnya agama Islam? Karena seorang wong ngaji kaya mengatakan, Islam niku tidak ada syiarnya, ilmunya berhenti. Di majelis-majelis taklim itu sebagai bentengnya agama Islam. Jadi ono bentengnya diserang apapun berarti sekuat. Nah orang bentengnya ya ambruk istananya kan. Jadi kerajaan itu pasti ada bentengnya. Ketika benteng ini ku ibaratnya wis kalah ambruk, maka raja itu akan rojo itu berarti kan ono benteng-benteng, ono menteri, ono bentengnya, ono seter, ono panglima. Ketika panglima ini ku kalah, benteng ini ku kalah, pertahanan itu kalah, ya akan rajanya akan kalah. Nah Islam itu ibaratnya raja. Ketika orang-orang tentang pengajian mengatakan orang-orang majelis taklim mengatakan orang-orang syiar agama Islam itu sudah tidak ada, akan rapuh, akan mudah. Ya. Contoh Pak, sekarang Palestina gitu. Palestina sama Israel, koyo ngopo perang. Ya. Itu apa? Perjuangan apa? Perjuangan agamanya pun Allah, agama Islam. Tetap dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kita yakin orang-orang Palestina itu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ada tempat yang mulia ketiga di dunia menurut agama Islam. Ada Masjidil Haram, ada Masjidil Nawawi, misalnya itu di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, Nabawi di Madinah, dan ketiganya Masjidil Aqsa di Palestina. Dan Palestina itu adalah tempat muncul lahir-lahirnya para nabi. Diserang apapun insya Allah Allah Ta'ala akan melindungi Palestina. Berat dengan lihat di YouTube di media kaya mesake cacilik-cacilik. Tak ngibadah kaya mengatakan itu susah. Ya, maka kita harus prihatin. Iman kita seharusnya lebih tinggi dari mereka. Dan kita kan tidak menikmati urip menikmati ibadah, orang sing larang, dan mereka pak ngibadah ditembak, dibombardir, Masya Allah. Kita bersyukur dalam urip dalam Indonesia dalam keadaan iman, aman dalam menjalankan ibadah. Kalau dalam mengucap ya kula mengucap alladzina wa'aka istadifuna podo wilang apes kabeh. Lilladzina marang wa'aka istakbaru podo gede-gede. Alladzina laula lam ora ono antum ta sira kabeh laguna monggo yekti ono sira kabeh iku mukminan padha mukmin. Sing nyelametke urip kita napa Bapak Ibu santriwan santriwati samian samiat yaitu
Ini adalah kekuatan kita. Kekuatan agama Islam adalah keimanan. Semakin kita iman, semakin kita kuat dalam keimanan kita marang Allah Ta'ala, semakin kuat kita dalam menjalani syariat agama pun Allah Ta'ala. Semakin kita kuat keimanan kita, semakin kita kuat dalam ibadah marang pun Allah Ta'ala. Semakin kuat iman kita, semakin kita akan diangkat derajatipun marang Allah Ta'ala. Iman. Kuncinya teng iman. Kok bisa Pak teng iman? Karena apa? Nek manusia niku iso duweni iman, karena iman ini dinamis, kadang tinggi, kadang rendah. Kadang yazidu yaitu bertambah kuat, kadang yang kurang. Itu iman, selalu munggah mudun. Nah, semakin kita kuat iman kita, semakin derajat kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Tapi semakin rendah keimanan kita, semakin kita akan mencari terjerumus dalam suatu kemaksiatan. Jadi kunci hidup kita ingin bahagia dan diangkat derajat pun kita mari Allah Ta'ala, bikin pika untuk kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, kita harus meningkatkan keimanan kita. Itu kuncinya. Kalau gambar kemarin, nek wong semakin kuat imane pasti digoda untuk melakukan maksiat, digoda pengin ninggal ke kewajiban kita melakukan sholat atau kewajiban kita hal-hal yang wajib, iku rasanipun isalipun kuat, tidak tergoda. Wayai sholat lima waktu sholat, wayai ibadah, wayai zikir, wayai kerja, wayai dongo, wayai istirahat, kuat iman. Ini sukses. Di dunia ini pun bahagia, akhirat pun bahagia. Tapi kalau keimanannya pun turun, semakin agung dari Allah Ta'ala. Kau sholat poralah, ngisok naik. Kau ngaji poralah ngisok naik, kau ibadah poralah ngisok naik, kau berbuat baik ngisok naik, selalu terendah terus. Nah disitulah letak barometer ukuran kita. Mau kita rasakan Bapak Ibu santriwan-santriwati. Kok semakin kita melakukan maksiat berarti keimanan kita semakin luntur. Tapi kita semakin ibadah marang Allah Ta'ala semakin kuat. Kita rasakan itu, rasakan mawon. Tidak pulang menilai orang satu ke orang, tapi rasakanlah jenengan kiambak. Dirasakan setiap dulu, dirasa, rasa dirasakan. Aku sedina songo niku semakin kuat ibadah ora. Nek semakin kuat ibadah berarti semakin kuat imane. Tapi semakin lali marang ibadah berarti semakin rendah keimanan kita. Monggo dirasakan kiambak. Qala monggo ngucap sapa alladzina wa akeh istakbaru padha gede-gedeake sapa alladzina lilladzina marang akeh istadaifu kang kawilang apes sapa akeh nahnu ana ta ingsun kabeh sodaqnaku ngalang-alangi ingsun kabeh sira kabeh anil huda saking pituduh ba'da ing dalam sawise ijab aku oleh nangkani pituduh sira kabeh yang bal-baliku untuk mono sira kabeh ku mujrimina padha golongane wong dosa. Karena apa? Nah, iman kita akan semakin luntur, semakin berkurang. Timbulnya apa Pak? Istakbaru, gemedi, sombong, takabur, merasa mampu, merasa iso.
Justru dengan ketakaburan kita, kesombongan kita, iku istadifuna, kita akan menjadi apes, menjadi lemah. Justru orang-orang semakin sombong itu adalah sebagai kelemahan kita. Rumoso pinter, rumoso kuasa, rumoso itu justru sebagai kelemahan kita. Wa qala alladziina istakbaru alladzi istud'ifu. Semakin kita itu merasa sombong, merasa paling kuasa, paling itu justru sebagai kelemahan kita. Dan semakin kuat apa? Semakin kita tawadhu, semakin kita merendah, semakin kita membumi, itu justru kekuatan kita. Karena lawan ibadah punya musuh tidak bisa mendeteksi kekuatan kita. Kenapa kita selalu membumi, merendah? Seberapa kekuatannya nggak tahu. Tapi justru semakin orang niku ibaratnya semakin sombong, semakin bahasanya Jawa kembliti, dan lainnya, semakin gemede itu semakin jadi kekuatan yang lemah. Ya, contoh Pak, ya ibaratnya Pak, yang biasa kita ibarat kali, itu semakin kemericik, semakin banyak banyak batu-batuan, banyak gelombang-gelombang itu, tandanya kali ini itu cetek. Sungai nek watu akeh, banyak banyak orang watu akeh, terus banyak milik kemracak itu kan tandanya pun cetek. Tapi nek kali ini tenang, kalem, itu justru bahaya. Kenapa? Di bawahnya itu adalah arus derasnya itu tinggi, itu menghanyutkan. Ya. Disitulah Bapak, kita harus jadi orang itu yang tenang, membumi dan rendah hati, anda pasrah. Itu kekuatan yang sangat luar biasa. Contoh mengapa? Orang itu meneng, ada kan bingung menilai, kayak apa ya? Modelnya kayak apa? Kok meneng, anteng, kalem, seberapa kekuatannya? Ada yang ngerti. Tapi nek wong ondrel ngene-ngene mesti lah itu. Oh, gak mulu tok. Disitulah Bapak Ibu santriwan santriwati kekuatan manusia yang dalam menempatkan perilaku. Mula Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu sadaqnakum anil huda ba'da ija'akum bal kuntum mujrimin. Jadi selalu berbuat yang dalam kebaikan, kebenaran, Allah akan berkata dituduh, akan dapat petunjuk saking Allah Ta'ala. Mulai kita bingung Bapak Ibu, kita mamang, bagaimana melangkahkan langkah kita, suruh mengambil keputusan, itu kita harus kembali marang Allah Ta'ala, nyuwun petunjuk marang kersanipun Gusti Allah Ta'ala. Petunjuk yang benar, petunjuk ya marang Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan zikir marang Allah Ta'ala, nyepak marang Allah Ta'ala. Ya Allah, berilah aku petunjuk, berilah aku jalan kemudahan, apa yang harus aku lakukan ketika kita menghadapi suatu kemarahan, menghadapi suatu keraguan. Kan manusia pasti dibenturkan dengan suatu keputusan. Nah, ketika mengambil keputusan, ya orang pasrahke marang Allah Ta'ala. Ya, nanti hati kita akan menjawab, feeling kita akan menjawab. Oh, sing bener koyo ini. Oh, sing bener koyo ini. Untuk menjalani suatu kebaikan. Wa qala lan sapa ladina wa ka istadifuna kanjen bilang apa sapa wong akeh lil ladina marang akeh istakbaru kang kemudian sapa ladina bal bale
makrul laili yaiku istilahipun tipu ana wengine wan nahari lan dina itamuruna yaitu nalika perintah sira kabeh ingsun kabeh ana qura ing kubra sapa ingsun kabeh billahi karan kersanipun Allah taala niki daripun Allah taala wong akeh sampean apes kenaran apa karena kemede sampean wektu bengi wektu awan ketipu daya dengan dibujuk oleh iblis. Jadi ini apa? Takabur itu adalah ciri-ciri keapesan kita. Anna fura yang tahu persoalan sengkala bila parang wa ta'ala wa selalu landatiake lahu marang kedua wa ta'ala anda ing pira-pira nyebutunan wa asrun nadama lan bodohnya marake kufar nadama ing getun lama marang baro landaba ing musuh kufar landaba ing siksa. Lain akibatnya apa? Kita akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan sifat kemede kita. Mula wa jalna lan dadake sapa insun Allah Ta'ala akhlala ing pira-pira isnate mlengo fi anati dalam pira-pira kulune lilladzi marang akeh kafaro ing dalam muka kufur kabeh hal ana tuzzauna padha wales ing aladina illa kejaba mambarang kang ana padha waladina ya'maluna iku padha nglakoni sapa wong akeh. Nggih. Intinipun mekaten. Jadi semakin kita niku ibadah kanthi tenanan iman kita dijogo kita akan diangkat derajatipun Allah Ta'ala. Tapi semakin kita niku duwe merasa paling mau itu akan menjadi keapesan diri kita. Mulai saniki mbok pilih sing wingi kita gaya, kita pemliti, kita sombong, kita sok dumeh, duwe iki paling iki monggo mulai saniki dihapus, dihindari. Ditutup kanthi tumaknina, ditutup kanthi angkat nasor, ditutup kanthi ing panjenengan Allah Ta'ala, ditutup kanthi keikhlasan ibadah marang Allah Ta'ala. Justru dengan kita menerima kita ikhlas, inti derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muga-muga kita termasuk tiang kang lemah, lembah, isan lembut ing dalam hablum minan nas lan ibadah taat di mana kita semakin kuat dengan hablum minan